Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dongeng merupakan bentuk sastra lama yang bercerita tentang kejadian luar biasa dan bersifat fiksi atau tidak nyata, penuh hayalan dan imajinasi, serta tidak benar-benar terjadi. Nah, Jenis-jenis dongeng. Apa saja sih jenis-jenis dongeng itu? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah mite. Apa itu mite? Mite atau mitos adalah jenis dongeng yang menceritakan hal-hal yang berhubungan dengan makhluk halus seperti jin, setan, atau dewi. Contohnya apa ya? Contohnya Nyi Roro Kidul dan Joko Tarub. Kemudian yang kedua, sage. Apa itu sage? Sage adalah jenis dongeng yang ceritanya mengisahkan sejarah tokoh tertentu yang memiliki keberanian, kepahlawanan, kesaktian, dan kebaikan. Contohnya adalah Calon Arang, Ciung Wanara, dan juga Air Langga. Jenis selanjutnya ada fabel. Nah, fabel ini adalah jenis dongeng yang menceritakan mengenai kehidupan hewan, di mana hewan-hewan tersebut dapat berperilaku seperti manusia. Contohnya ada kancil dan buaya, dan ada semut dan belalang. Kemudian ada legenda. Legenda adalah jenis dongeng yang dipercaya oleh beberapa penduduk setempat benar-benar terjadi, tetapi tidak dianggap suci atau sakral. Contohnya ada Lutung Kasarung dan juga Danau Toba. Dan yang terakhir, parabel. Apa itu parabel? Parabel adalah jenis dongeng yang ceritanya mengandung nilai-nilai pendidikan, baik pendidikan moral, agama, atau pendidikan lainnya. Contohnya adalah Malin Kundang. Nah, ternyata dongeng yang dari tadi kita bahas, yaitu Malin Kundang, termasuk jenis-jenis parabel. Unsur intrinsik dalam dongeng. Kita lihat ada berapa kira-kira? Ada 6. Yang pertama adalah tema, kemudian latar, yang ketiga alur, yang keempat tokoh, benar. Lalu yang kelima penokohan, dan yang keenam adalah amanah. Kita langsung saja pada unsur intrinsik yang pertama, yaitu tema. Tema adalah gagasan atau ide utama yang mendasari suatu dongeng. Itu pengertian dari tema. Kemudian unsur yang kedua adalah latar. Ibu yakin kalian pasti mengetahui latar itu seperti apa. Latar merupakan keterangan mengenai ruang, waktu, dan suasana pada saat terjadi peristiwa dalam sebuah karya sastra. Kita lihat contohnya. Pada gambar, kira-kira apabila suasana seperti ini adanya di mana? Benar, ini bisa terjadi di hutan. Jadi, pada saat kalian menjelaskan suatu dongeng, misalnya seperti ini. Kejadian tersebut terjadi di hutan pada waktu siang hari, misalnya ya. Suasananya mencekam. Mengapa mencekam? Karena terlihat ada buaya yang akan memakan kerbau. Nah, itu adalah kalian menjelaskan mengenai latar. Selanjutnya, alur. Nah, alur ini merupakan urutan peristiwa dalam sebuah dongeng yang saling berhubungan berdasarkan hubungan sebab akibat. Selanjutnya adalah tentang tokoh. Tokoh adalah para pelaku di dalam dongeng yang mengalami berbagai peristiwa pada cerita. Tadi dongeng Malin Kundang, ada siapa tokohnya? Tentu saja ada Malin Kundang. Apalagi? Ibunya, benar. Apalagi? Istri Malin Kundang, dan masih banyak tokoh yang lainnya. Kemudian penokohan. Tokoh dan penokohan itu berbeda ya. Kalau penokohan itu cara pengarang menampilkan tokoh-tokoh dan watak-wataknya dalam cerita dongeng, baik itu karakter, sifat, dan kondisi fisik para tokoh. Masih membahas mengenai cerita Malin Kundang. Kira-kira tadi tokohnya ada? Malin Kundang, betul. Sifat-sifatnya menurut kalian Malin Kundang seperti apa? Benar, yaitu
sombong karena dia tidak mengakui ibunya. Malin kundang tidak mengakui ibunya karena malu melihat ibunya yang miskin. Kemudian sifat dari ibunya kira-kira bagaimana? Baik hati, benar. Apalagi kira-kira? Dan penyayang. Itu tadi merupakan penokohan yang ada pada cerita Malin Kundang. Ingat ya, tokoh itu adalah siapa saja yang ada dalam cerita, sedangkan penokohannya adalah sifat atau karakter tokoh tersebut. Dan yang terakhir, unsur intrinsiknya adalah amanat. Apa itu amanat? Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis cerita dongeng kepada pembaca. Kira-kira amanat dari dongeng Malin Kundang tadi apa? Betul, bahwa kita tidak boleh melupakan jasa dari orang tua kita. Kita harus menerima orang tua kita bagaimanapun keadaannya, karena orang tua telah memberi asuhan kepada kita sejak kita kecil hingga dewasa. Ingat, jadinya kita harus berbakti kepada orang tua. Jangan sampai air susu dibalas air tuba, kebaikan dibalas oleh kejahatan atau kebu. Nah, mari kita belajar menentukan watak tokoh bersama-sama. Oke, bagaimana cara menentukan watak tokoh kalau kita sedang membaca sebuah dongeng? Bagaimana caranya supaya kita bisa tahu, oh tokoh ini wataknya apa ya? Nah, tokoh A, bagaimana wataknya ya? Nah, watak itu disebut juga sebagai karakter ya, atau penokohan atau sifat ya. Boleh sifat, watak, karakter itu sama saja ya. Oke, watak atau karakter tokoh di dalam cerita bisa diketahui dari, nah ini yang pertama, dari perkataannya atau ucapannya ya. Melalui perkataan atau ucapan tokoh kita bisa tahu bagaimana karakternya. Selain dari perkataannya, kita bisa tahu dari tindakan atau perilaku atau perbuatannya ya. Kita bisa tahu, oh si A itu wataknya pasti begini karena tindakannya seperti ini. Nah, begitu ya. Kemudian watak itu disebutkan secara langsung di dalam teks cerita. Nah, selain kita mengetahui karakter atau watak melalui perkataan dan perbuatan, watak tokoh itu kadang-kadang sudah disebutkan secara langsung di dalam teks cerita ya. Nah, apabila watak itu sudah disebutkan secara langsung di dalam teks cerita, itulah yang dinamakan watak secara tersurat di dalam teks cerita. Oke adik-adik, silahkan kalian amati ada 4 gambar ya, yang telah disusun ada 1, 2, 3, dan 4. Kita akan membuat cerita berdasarkan gambar yang ada adik-adik. Silahkan kalian amati dan pahami. Oke, kita ke gambar yang pertama adik-adik. Coba kalian amati. Wah, ternyata di sini Udin dan teman-temannya sedang bermain tanah. Mereka asik menggorek-gorek tanah dengan ranting dan tangan mereka. Lalu gambar kedua, silahkan kalian amati. Ya, Udin mencuci tangan terlebih dahulu sebelum makan. Tetapi salah satu teman Udin langsung mengambil makanan tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Waduh, jangan ditiru ya adik-adik sikap dari teman Udin ini. Lalu kita ke gambar yang ketiga. Silahkan kalian amati. Nah, setelah itu Udin dan teman-temannya makan makanan bersama-sama. Padahal tadi ada satu teman yang tidak cuci tangan, tetapi mereka tetap memakan makanannya bersama-sama. Berikutnya kita ke gambar nomor 4 adik-adik. Silahkan kalian amati. Ya, ternyata salah satu teman Udin yang tidak mencuci tangan terbaring sakit. Lalu apa ya kira-kira yang terjadi? Di sini kita akan belajar tentang menjelaskan isi dongeng. Nah, agar dapat memahami isi dongeng, ya, kita harus membaca dengan cermat seluruh teks dongeng tersebut. Jadi kalau kalian pengen tahu ini dongeng ini tentang apa sih ya, dongeng harimau ini bagaimana ya, nah itu harus kalian baca dengan cermat.
Informasi dalam dongeng ya dapat ditulis dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran ini membuat orang semakin mudah memahami isi dongeng. Nah, pernah dengar peta pikiran? Nah, sebelum kita membuatnya, ada cara membuatnya peta pikiran. Bagaimana nih caranya? Nih, kita membuat kalimat tanya terlebih dahulu. Nah, pernah membuat kalimat tanya ya sebelumnya, apalagi di kelas 2 sudah dibahas tentang kalimat tanya. Contohnya seperti ini. Nah, contoh, siapa tokoh dalam dongeng tersebut? Mengapa kucing kecil bersedih? Ini kalau dongeng tentang kucing kecil. Terus, apa yang dikatakan kucing tua? Terus, apa yang dilakukan kucing kecil kepada tuannya? Ini bentuk-bentuk kalimat tanya. Setelah kita buat kalimat tanya, kemudian kita jawab pertanyaannya, sekaligus kita membuat peta pikirannya. Nih, kita lihat. Nah, kita buat peta pikirannya. Pertama tentang kisah kucing kecil. Tadi ada pertanyaan, siapa tokoh dalam dongeng tersebut? Terus, mengapa kucing kecil bersedih? Apa yang dikatakan kucing tua? Terus, apa yang dilakukan kucing kecil kepada tuannya? Dari pertanyaan itu, kita tarik lagi garis, anak panah. Nah, contohnya, siapa tokoh dalam dongeng? Nah, kucing, sapi, dan kuda. Terus, mengapa kucing kecil bersedih? Merasa tidak berguna. Apa yang dikatakan kucing tua? Kamu harus menggunakan kemampuanmu yang diberikan Sang Pencipta untuk membawa kebahagiaan bagi tuanmu. Terus, apa yang dilakukan kucing kecil kepada tuannya? Menghampiri dan menjilati kaki tuannya, kemudian melompat ke pelukan tuannya. Inilah contoh kalau kita membuat peta pikiran. Nah, menemukan isi dongeng. Kita dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng. Pesan tersebut biasanya berisi anjuran agar kita berbuat baik, anjuran atau amanat. Nah, kita dapat menemukan amanat dari dongeng menggunakan kata tanya yang tepat. Oke, lanjut nih. Dongeng tentang hewan atau fabel. Kemarin di subtema 1 kalian sudah ya belajar tentang jenis-jenis dongeng. Di dongeng tentang hewan yaitu fabel. Fabel adalah dongeng yang tokohnya hewan. Fabel juga berisi pesan-pesan kebaikan atau amanat. Dan amanat yang sudah kamu temukan dapat kamu ceritakan kepada orang lain. Jadi kalau kita membaca dongeng, oh ini tentang apa kebaikan, anjuran untuk berbuat baik kepada orang lain. Ya, amanat itulah yang kita sampaikan kepada orang lain. Kemudian, fabel itu memiliki latar dan alur seperti dongeng lainnya. Menyampaikan pesan dari fabel bisa dengan bermain peran. Nah, contohnya ada beberapa hal yang mesti kalian lakukan untuk bisa memeragakan dongeng atau bermain peran. Nih, catatlah unsur-unsur yang ada. Kemudian, pahami tema, alur, dan penokohannya. Nah, ketiga, berlatihlah dengan baik sehingga mempermudah penonton memahami pesan yang ingin disampaikan. Kemudian, bisa menemukan pesan dari dongeng bergambar. Dongeng merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi. Ya, kita dapat menemukan pesan dari dongeng yang kita baca atau kita dengar. Biasanya kan kalau kita membaca dongeng itu hanya berupa kata-kata ya. Bentuknya berupa huruf. Nah, tapi ada juga dongeng itu yang berupa gambar. Nih, kalian bacalah dongeng Balas Budi Harimaumu pada pembelajaran sebelumnya. Setelah kalian baca Balas Budi Harimaumu, kemudian kalian perhatikan gambar-gambar berikut. Nah, di situ di cerita itu ada ya seorang kakek ya menemukan adanya ibu harimau dan anak harimau yang sedang kesakitan. Kemudian kakek itu membawa anak harimau, dirawatnya ke rumah. Setelah anak harimau dirawat di rumah, kemudian ibu harimau ya mendatangi kakek. Kakek itu sedang beristirahat, sedang tidur. Datanglah harimau. Harimau itu mau menjemput anaknya. Nah, harimau kemudian pergi membawa anaknya, tidak lupa mengucapkan terima kasih karena telah merawat ya mengurusin anak harimau. Jadi ada pesan, ada amanat yang ada di dongeng tersebut, yaitu apa? Yaitu tentang balas budi
Ya, tadinya kakek itu kan takut kalau melihat harimau, tapi karena harimau meminta tolong kepada kakek, akhirnya kakek dengan ikhlas yaitu menolong anak harimau karena merasa kasihan juga. Nah, akhirnya anak harimau itu selamat, tidak kesakitan, tidak bahkan tidak meninggal ya. Akhirnya harimau itu mau mengucapkan terima kasih. Nah, itulah amanat bagi kita ya. Kalau kita udah ditolong dengan orang lain, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih ya, berbalas budi dengan orang lain.